Pacarku menjadi cacat untuk menyelamatkanku, menyebabkan dia yang memiliki bakat level 3S akhirnya hanya membangkitkan kekuatan fana level F. Setelah tidak lagi memiliki nilai guna, aku menendangnya pergi. Tanpa diduga, di kemudian hari dia mendapatkan bakat langka untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Dewa Prajurit. Ketika dia berpikir untuk membalas dendam padaku, dia malah menemukan bahwa aku sudah mati. Satu saat gegabah, aku menjadi musuh banyak orang. Inilah ingatan pemilik asli tubuh saat aku bereinkarnasi. Aku, yang selalu berpegang teguh pada prinsip, memiliki pandangan dunia yang sangat lurus. Dia benar-benar serigala bermata putih. Aku memandang pacarku Liu Ruyan yang baru saja gagal membangkitkan kekuatannya. Ruyan, jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Liu Ruyan, yang sedang sedih, juga tersentuh. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Tetapi pada saat yang sama, aku mendengar suara samar. Setelah aku mempercayaimu, jangan pikir aku tidak tahu. Nanti kamu akan meninggalkanku setelah membangkitkan bakat kelas 3S. Kali ini setelah terlahir kembali, aku Liu Ruyan pasti akan membunuhmu sendiri. Aku menatap Liu Ruyan yang masih tersentuh dengan ekspresi terkejut. Apa-apaan ini? Mungkinkah aku bisa mendengar pikiran orang lain? Selamat tuan rumah karena telah terikat dengan sistem pesona Dewi. Dewi manapun yang berhutang pada tubuh ini dapat diikat dengan pesona. Sistem akan otomatis mengikat Dewi Liu Ruyan. Tuan rumah dapat sepenuhnya mencuri dengar pikiran Liu Ruyan. Saat aku tertegun, Liu Ruyan mendesakku untuk segera naik ke panggung untuk membangkitkan kekuatan. Aku kembali sadar dan naik ke panggung kebangkitan. Berpindah ke cahaya keemasan, berhasil membangkitkan kemampuan khusus kelas 3S, Tangan Dewa. Kemampuan ini dapat meniru keterampilan elemen apapun. Awalnya aku cukup senang, tapi kemudian aku mendengar bisikan Liu Ruyan. Apa gunanya Tangan Dewa? Di kehidupan ini, kau tetap tidak bisa lepas dari takdir menjadi lemah. Kali ini, membunuh wanita adalah aku, Liu Ruyan. Saat aku merasa kesal, orang-orang di bawah mulai berbisik. Bakatnya begitu luar biasa. Kenapa dia punya pacar yang begitu lemah? Lebih baik cari aku. Aku punya bakat elemen air, pikir Liu Ruyan dalam hati. Sekelompok orang sombong yang memandang rendah orang lain. Jika kau ingin putus denganku, lakukan saja cepat. Hari ini, aku akan membalas penghinaan di depan umum. Melangkah di atas lantai, utang akan terbayar. Wanita ini benar-benar memandang rendah pemilik tubuh asli. Tapi aku bukan bajingan itu. Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Liu Ruyan menatapku dan berkata dia ingin mengumumkan sesuatu. Sejauh ini, sama persis. Akhirnya akan datang juga. Padahal aku sudah mengalaminya sekali. Kenapa hati ini masih terasa sakit? Mungkinkah aku masih mencintainya? Padahal dia bisa saja putus secara pribadi, tapi malah ingin mempermalukanku di depan umum. Dia juga membunuh orang tuaku. Aku hanya punya kebencian tanpa akhir untuknya, bukan cinta. Aku menarik napas dalam-dalam. Meskipun Ruyan membangkitkan bakat kelas atas, kata-kata kasar menghina saya, bukankah cobaan yang saya alami di kehidupan sebelumnya telah mencapai sesuatu? Apakah itu semua mimpi ilusi? Tidak mungkin. Kali ini aku kembali seutuhnya. Masih memiliki sebagian kekuatan Dewa Perang dari kehidupan sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang terpengaruh oleh kelahiran kembali? Saat Liu Ruyan sedang melamun, aku memberinya pelukan erat. Ruyan, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau benar-benar tidak akan meninggalkanku? Jika kau merindukanku, kau tidak akan menganggapnya sebagai masa depanmu yang cerah. Meskipun dia berkata begitu, Liu Ruyan masih merasa bahwa sifat bajingan sepertiku tidak akan berubah. Pasti ada konspirasi yang menunggunya. Saat itulah suara dingin menyela aku menguping. Siapa di akademimu yang membangkitkan 3 kemampuan? Orang yang datang adalah Jiang Han, asisten pengajar di Akademi Ibu Kota Kekaisaran. Dia berkata kepadaku dengan kekaguman, kau berhak diantar langsung ke Akademi Ibu Kota Kekaisaran. Mendengar ini, hatiku meledak gembira. Akademi Imperial adalah akademi kekuatan terbaik. Bahkan siswa yang paling buruk sekalipun, setelah lulus, akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar. Wajah Liu Ruyan berubah, dia berpikir dalam hati, ternyata dia, jelas-jelas seorang guru yang memberinya kesempatan. Orang dengan potensi tertinggi di 9 provinsi untuk naik ke posisi dewa, malah dianiaya oleh bajingan ini. Akhirnya gugur di tangan monster. Setelah mendengar isi hati Liu Ruyan, kepalaku pusing. Kenapa datang lagi seorang putri yang pernah kuperdaya? Guru Jiang menatapku dengan tenang, lama tidak bertemu. Murid pemberontak yang kubesarkan sendiri. Ini adalah isi pikiran Guru Jiang, ternyata dia juga seorang reinkarnator. Tuan asli tubuh ini, berapa banyak gadis yang telah dia sakiti? Saat ini, aku benar-benar ingin mencabut jiwanya dan memukulnya habis-habisan. Murid durhaka. Guru tidak memberimu jantung petirku saat itu karena khawatir kamu belum cukup dewasa, tidak bisa mengendalikannya. Jika kamu tidak menyalahkan, aku akan memberikannya kepadamu cepat atau lambat. Kamu menolak, dan justru memendam kebencian. Di saat kritis kenaikanku menjadi dewa petir, kamu malah menjahatiku. Pengkhianatanmu benar-benar membuat guru sedih.
Pertanyaan bertubi-tubi dari murid durhaka membuatku merinding mendengarnya. Baru saja aku berhasil menenangkan Liu Yan, lalu datang kebencian dari Guru Jiang, yang tak kalah kuat darinya. Guru macam apa aku ini, sampai-sampai mengganggu leluhur siapa? Guru Jiang, yang tidak kalah kuat darinya, guruku seperti ini, menggali kuburan siapa? Kenapa jatuh ke tangan bajingan seperti ini? Anak, kenapa melamun? Tunjukkan bakat 36 kursimu. Naluri Guru Jiang sangat jelas, di kehidupan sebelumnya, begitu aku muncul, aku langsung menyalin mantra terlarang tingkat supernya. Langsung menebasnya, saat itu dia masih sangat berhati besar, mengira aku baru saja terbangun dan belum bisa mengendalikannya. Sekarang dia teringat, aku sudah berniat menghancurkan jantung kirinya sejak dulu. Apakah kali ini aku akan mengulang mantra terlarang itu? Aku berpikir dengan hati-hati, memutuskan untuk tetap menyalin, hanya saja harus ada perubahan. Kalau tidak, aku akan menempuh jalan lama yang sama. Menyalin petir ungu menggetarkan langit, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Jiang Han menatap tajam ke langit mendung, namun di luar dugaan. Kali ini petir tidak menyerangnya, melainkan menyerangku yang sedang merapal mantra. Jiang Han dalam bahaya besar. Mengapa petir ungu ini semakin dekat? Aku semakin panik. Mungkinkah aku masih punya perasaan pada murid durjana ini? Jiang Han sedang berperang batin. Apakah dia akan membiarkannya tewas tersambar petir, ataukah dia akan turun tangan menghentikannya secara paksa? Tanpa diduga tangannya bergerak lebih dulu dan menghentikan paksa petir ungu yang mengamuk itu. Wajahku pucat, aku menghela napas lega. Ternyata tebakanku benar. Guru Jiang meskipun membenci. Namun di tengah konflik, masih ada sedikit perasaan. Saya berharap bisa menenangkan Guru Jiang untuk sementara waktu, dan menyelesaikan masalah Liu Ruyan terlebih dahulu. Liu Ruyan juga terkejut. Menurut ingatannya, aku seharusnya menyerang Guru Jiang. Perasaannya berubah dari terkejut dan bingung, menjadi khawatir dan takut, dan akhirnya menangis. Suara hati terus masuk ke otakku. Aku hanya ingin membunuhnya sendiri untuk menghilangkan kegelisahan. Ini terlalu murah untuknya. Jangan mati. Kumohon, kau tidak bisa mati begitu saja. Fu Xinghai, jurus ini benar-benar mengejutkanku. Awalnya aku akan menggunakan jurus ini untuk menghadapi Guru Jiang. Aku tidak menyangka membunuhmu membuat pikiran Liu Ruyan juga berubah. Terima kasih, Guru Jiang, karena telah menyelamatkan nyawaku. Suatu hari ketika aku tumbuh dewasa, aku pasti akan melindungimu. Jiang Hanwen berkata dengan tenang. Bocah ini benar-benar bilang dia akan melindungiku. Jika kau tidak membunuhku, aku akan berterima kasih kepada surga. Dia sekarang sangat kacau. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Setelah memberitahukan waktu lapor, dia buru-buru pergi. Dia takut melihat murid yang durhaka ini. Jika terlalu lama, dia tidak akan bisa menahan diri untuk bertindak. Aku berbalik untuk melihat Liu Ruyan, yang masih memiliki bekas air mata. Dia memeluknya dan berkata dengan suara tercekat, Liu Yan, kenapa kamu menangis? Apakah karena khawatir aku akan mati tersambar petir? Liu Ruyan diam-diam berkata dalam hati sambil ingin memulihkan diri, sambil berpura-pura menjadi pacar yang malu-malu. Lepaskan aku cepat, banyak orang di sini, Ruyan. Kita kan sepasang kekasih, apa yang salah dengan ini? Bersamaan dengan itu, dia mendengar badai pikiran di benak pria itu. Siapa yang mau bertukar telur untuk melihat cinta sejati? Ada apa dengan Akademi Kebangkitan ini hari ini? Sama sekali tidak sesuai alur. Aku hampir gila. Aku melihat Liu Ruyan yang hatinya meledak di pelukanku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ini baru permulaan. Dengan kemampuan mendengarkan pikiran siswa baru ini membantuku, aku pasti akan membuatmu kembali tergila-gila padaku. Begitulah, Liu Ruyan dan aku kembali ke rumah dengan kekuatan dewa. Dia menunggu sampai malam. Dia akan mencari kesempatan untuk memperbaiki jiwa ilahinya di kehidupan sebelumnya untuk melindungi orang tuanya agar tidak terbunuh olehku. Orang tua Liu Ruyan adalah ayah dan ibu angkatku. Hari ini, begitu aku masuk, aku langsung memanggil paman dan bibi, dan mereka langsung memanggil ayah dan ibu, yang membuat keduanya sangat terkejut. 77 Liu Ruyan tidak mengerti mengapa orang tuanya begitu menyukai si anak tidak tahu berterima kasih ini, dan dengan cemas menunggu sampai tengah malam. 78 akhirnya ada kesempatan untuk berduaan. Dia diam-diam berangkat ke tanah terlantar untuk mencari kesempatan di kehidupan sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa aku mengikutinya. 79 menghindari berbagai ancaman di sepanjang jalan, Liu Ruyan dengan cepat menentukan lokasi harta karun yang dicarinya, sebuah kesempatan untuk memperbaiki jiwa ilahinya. 80 tepat di arah getaran aula ini, ada harta dan senjata ilahi dari kehidupan sebelumnya. Setelah aku memperbaiki jiwa ilahiku. 81 dengan mengandalkan harta dan senjata ini, menjadi dewa senjata spiritual sudah di depan mata. Liu Ruyan datang ke gua besar. 82 tiba-tiba suaraku datang dari belakang. Liu Yan, kamu di sini. 83 meskipun kamu membangkitkan kemampuan FG, kamu sama sekali tidak boleh ceroboh. Mendengar suaraku. 84 Liu Ruyan diam-diam berpikir, jangan sampai dia tahu, kalau tidak semua kesempatan dan harta akan menjadi miliknya. 85 saat dia dengan cemas mencari tempat untuk bersembunyi, aku tiba-tiba melompat keluar dan memeluknya. Aku sangat khawatir.
86 Liu Ruyan, dengan wajah gelap, menekan kepanikannya dan berpura-pura tenang untuk menenangkanku. Liu yang terlalu sembrono. 87 tenggelam dalam emosi kegagalan kebangkitan, ayo cepat pulang. Hatiku bersorak. 88 ingin menipuku untuk pulang? Terlambat, aku berpura-pura berpikir sambil melihat sekeliling. 89, Liu Yan, jangan-jangan kita salah masuk alam rahasia. Mungkin kita bisa menemukan harta untuk meningkatkan kekuatan di sini. 90 mendengar ini, Liu Ruyan diam-diam berdoa. Jangan sampai memindahkan batu besar itu. 91 mendengarkan hatinya, aku datang ke batu besar dan mendorongnya. Sungguh kekuatan atribut es yang kuat. Sepasang sayap es muncul di depanku. 92 Liu Ruyan sangat marah, harta ini atributnya es. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? 93, dengan begitu aku bisa melindungi diriku sendiri. Kataku berpura-pura bijak, Liu Yan, levelmu terlalu rendah. 94, sekarang berikan padaku agar aku bisa melindungimu dengan baik. Aku akan memberikannya padamu nanti setelah kamu tumbuh dewasa. Dia hanya bergumam. 95 tapi hatinya hampir runtuh. Ayo kita lihat ke istana di sana. Di sana ada kesempatan untuk memperbaiki jiwa ilahi. 96 Liu Ruyan benar-benar putus asa. Jika harta lain hilang, kita masih bisa mencari yang lain. 97, kesempatan untuk mengubah takdirku hilang. Maka aku hanya bisa menjadi sampah F seumur hidupku. Liu Yan, ada tulisan di botol ini. 98, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan memperbaiki jiwa. Benda ini tampaknya bisa menyembuhkan jiwamu. Mengapa kamu tidak mencobanya? 99 Liu Ruyan sangat ragu apakah dia salah membaca. Apakah kamu yakin ingin memberikannya padaku untuk digunakan? Ini tidak hanya dapat memperbaiki jiwa. 100, ini juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Liu Yan, dibandingkan denganmu, benda ini tidak ada apa-apanya. Apakah kamu? Liu Ruyan tidak mengerti mengapa orang tuanya begitu menyukai bajingan ini. Dia menunggu dengan murung sampai tengah malam. Akhirnya mendapat kesempatan untuk berduaan. Dia diam-diam berangkat ke Tanah Hilang untuk mencari takdir masa lalunya, tetapi dia tidak tahu bahwa aku mengikutinya dari belakang. Menghindari berbagai ancaman di sepanjang jalan, Liu Ruyan dengan cepat menentukan lokasi harta karun yang dia cari, sebuah kesempatan untuk memperbaiki jiwa ilahinya. Pada arah getaran aula ini, serta harta karun dan senjata tingkat dewa dari kehidupan lampau, setelah aku memperbaiki jiwa dewa. Dengan harta karun dan senjata ini, posisi dewa senjata spiritual sudah di depan mata. Liu Ruyan tiba di sebuah gua besar. Tiba-tiba suaraku terdengar dari belakang. Liu Yan, kamu di sini. Meskipun yang terbangun adalah kemampuan FG, kamu sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Mendengar suaraku, Liu Ruyan berpikir dalam hati, aku sama sekali tidak boleh ketahuan olehnya. Kalau tidak, semua kesempatan dan harta karun akan menjadi miliknya. Saat dia mencari tempat bersembunyi dengan ekspresi campur aduk, aku langsung melompat keluar dan memeluknya. Aku sangat khawatir. Liu Ruyan yang wajahnya dikuasai garis hitam menahan kepanikannya, berpura-pura tenang dan menenangkanku. Liu yang terlalu keras kepala. Terlarut dalam emosi kegagalan kebangkitan, ayo kita pulang saja. Dalam hati aku bersorak gembira. Ingin menipuku untuk pulang? Terlambat. Aku berpura-pura merenung sambil melihat sekeliling. Liu Yan, jangan-jangan kita salah masuk alam rahasia? Mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan di sini. Mendengar ini, Liu Ruyan diam-diam berdoa, tolong jangan singkirkan batu besar itu. Aku mendengarkan pikirannya dan mendatangi batu besar itu lalu mendorongnya. Sungguh kekuatan es yang luar biasa. Sepasang sayap es muncul di depanku. Liu Ruyan berkata dengan marah, harta ini memiliki atribut es, bisakah kau memberikannya padaku? Dengan begitu aku bisa melindungi diriku sendiri. Kataku dengan pura-pura menasihati, Liu Ruyan, levelmu terlalu rendah. Sekarang berikan padaku agar aku bisa melindungimu dengan baik. Nanti setelah kau tumbuh, aku akan memberikannya padamu. Dia hanya mengiyakan. Tapi dalam hatinya dia hampir putus asa. Mari kita lihat ke dalam istana di sana. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk memperbaiki jiwa. Liu Ruyan tampak sangat putus asa. Jika harta karun lain hilang, aku masih bisa mencarinya yang cocok. Tapi penampilan gen yang mengubah nasibku ini tidak ada, maka aku hanya bisa menjadi sampah F-grade seumur hidupku. Liu Ruyan melihat ada tulisan di botol ini. Itu adalah penampilan gen untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan memperbaiki jiwa. Benda ini sepertinya bisa menyembuhkan jiwamu. Kenapa tidak kau coba? Liu Ruyan sangat curiga dia salah baca. Kau yakin mau memberikannya padaku? Dia tidak hanya bisa memperbaiki jiwa, tapi juga meningkatkan kekuatan jiwa. Liu Ruyan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jadi kau saja yang memakainya? Liu Ruyan menatap ramuan gen yang disodorkan padanya. Tanpa ragu lagi, dia membuka kantong botol dan meminumnya. Namun, karena ramuannya terlalu kuat, Liu Ruyan menggeliat kesakitan di lantai. Melihat ini, aku merasa khawatir. Hingga aku mendengar pikirannya, ramuan ini memang sama seperti kehidupan sebelumnya, tapi bisa memperbaiki jiwa. Rasa sakit ini tidak ada artinya. Meskipun aku tahu dia tidak akan dalam bahaya, melihat Liu yang berjuang kesakitan.
Aku tetap mengerutkan kening dan memeluknya. Berkat bujuk rayuku, kali ini pemulihannya jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Setelah menyerap semua khasiat ramuan, bakat Liu Yan berhasil pulih ke tingkat 3S. Dia tidak sabar untuk menguji kemampuan spesialnya. Kekuatan es yang mengerikan membuatku merasa sangat berbahaya. Ruyan, sampai sejauh mana kemampuan spesialmu pulih? Aku bertanya begini. Karena aku ingin melihat apakah sikapnya padaku berubah. Aku berbakat es, masih belum bisa dibandingkan dengan bakat 3S kakak laki-laki. Pikirannya datang bersamaan, meskipun dia memberiku ramuan gen ini membuatku sedikit tersentuh, tapi sebaiknya jangan memberitahunya bahwa jiwa yang diperbaiki juga memiliki bakat 3S. Sepertinya dia masih memiliki dendam padaku, namun bisa mencapai tingkat ini hanya dalam waktu sehari. Lumayan bagus. Setelah itu, aku berjalan menuju tangga. Liu Ruyan diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Namun, untuk lokasi harta karun terakhir, semua harta karun kecuali serum gen jatuh ke tanganku. Cahaya dari sutra hati ini yang meledak di tanganku, lebih menyilaukan daripada cahaya yang didapat Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, muncul citra langit berbintang yang besar di depan kami. Di dalamnya tampak sesosok malaikat tidur yang sangat cantik. Malaikat itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka. Aku melihatmu. Namun, Liu Ruyan meneteskan air mata darah dari matanya. Apa yang dia katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Pikiranku hampir runtuh dalam penderitaan. Liu Ruyan naik ke tingkat Dewa Es di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dia bisa terpengaruh oleh kalimat yang tidak jelas ini? Siapakah malaikat misterius ini sebenarnya? Mata malaikat itu menatap tajam. Mengucapkan kalimat kedua, memandangku dengan perasaan campur aduk. Pikiran terus terdengar. Dia benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, orang tuaku tidak mati, dan aku tidak dipermalukan dan diputuskan di depan umum. Mengapa aku harus membencinya di kehidupan ini karena pengalaman di kehidupan sebelumnya? Mendengar itu, aku menghela napas lega. Sekarang aku tidak perlu khawatir ditikam oleh Liu Ruyan di tengah malam saat tidur. Setelah itu, kami tiba di depan kolam air yang sangat besar. Wajah Liu Ruyan berubah drastis, Kakak Men. Jangan pernah menyentuhnya. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan tidak sengaja terkena air kolam dan hampir musnah. Namun, aku menemukan sebuah prasasti di kolam, yang mencatat sebuah perang melawan malaikat genetik. Meskipun semua orang bekerja sama untuk melukainya, mereka akhirnya kalah telak. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa air kolam adalah kolam energi dewa. Mungkin air kolam ini tidak begitu berbahaya. Liu Ruyan melihat ekspresi wajahku yang tidak beres, dan berkata, mungkinkah kau ingin berendam di sana? Kakak Men, kau benar-benar tidak boleh turun. Aku tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Tanpa menunggu Liu Ruyan menghentikanku, aku terbang dan melompat ke dalam kolam. Begitu aku masuk, aku mengerti mengapa Ruyan tidak mengizinkanku melompat. Tubuhku mulai menghilang dengan cepat. Liu Ruyan melihat adegan ini. Seluruh tubuhnya roboh ke tanah, dan jiwaku memasuki ruang aneh. Sepertinya tebakanku benar. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat. Aku segera mulai menyerapnya dengan panik, dan menguasai kemampuan baru. Sparks jiwa ini dapat secara langsung menyerang jiwa. Tangan dewa memang melawan langit. Tetapi aku tidak pernah memiliki keterampilan menyerang aktif. Sekarang aku memiliki kartu truf untuk menyelamatkan hidup. Tidak lama setelah senang, aku menyadari bahwa aku tidak tahu cara pergi dari sini. Saat itulah suara jiwa yang berat terdengar. 10.000 tahun, akhirnya ada orang yang berjodoh. Aku akhirnya bisa meminjam jiwamu untuk pergi dari sini. Mendengar ini, aku menebak identitasnya. Dia adalah pihak yang kalah dalam pertempuran sebelumnya melawan yang mulia yang agung. Dan kesempatan ini, sebenarnya adalah jebakan yang dipasang oleh pihak lain untuk membangkitkan. Terimalah nasibmu, nak. Sebagai entitas roh, kau adalah milikku. Aku mulai berjuang keras. Jiwaku yang tanpa bentuk fisik perlahan mengeras. Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku buru-buru menggunakan pikiranku untuk menyatukan kembali tubuh fisik. Orang misterius yang menyerang jiwaku perlahan mulai ditekan. Dia yang barusan begitu sombong mengeluarkan seruan. Bagaimana mungkin? Ini adalah hati yang mengalahkan materi? Aku bersembunyi selama 10.000 tahun, ikan teri yang belum tumbuh sekarang membalas dendam? Aku tidak rela. Di sisi lain, Liu Ruyan sedang menangis terseduh-seduh di tepi kolam. Kakak Long, kau mati dengan tragis. Semua karena aku tidak memberitahumu bahwa kolam ini dapat menelan jiwa untuk menjaga rahasia kehidupan bersama. Kembalilah dengan cepat. Aku tidak akan membunuhmu lagi. Dan aku sudah kembali ke kenyataan, melihatnya menangis dalam bentuk roh. Aku mengaktifkan keterampilan yang baru kupelajari, konversi energi roh, dan dalam sekejap aku muncul di depan Liu Ruyan. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong. Liu Yan, aku tidak mati, dan aku telah mempelajari keterampilan baru, kataku sambil memamerkan wujud rohku. Liu Yan menangis dan berkata, Kakak Long, apakah kau telah menjadi roh orang mati? Tidak, aku sekarang bisa berganti antara roh dan tubuhku sendiri. Begitu mataku kembali ke tubuh. Dia merasa lega. Melalui perasaannya, aku tahu dia tidak ingin membunuhku lagi. Dia mengabaikan niatnya untuk membunuhku.
Waktu berlalu dengan cepat. Yu Luyan, setelah memperbaiki jiwanya, dia berhasil diterima di Akademi Dihu. Saat ini di gerbang Akademi Dihu, tangan Yu Luyan ada di tanganku. Saat kami akan memasuki kampus, dinding petir yang menakutkan menghentikan semua pendatang baru. Suara yang familiar terdengar, hentikan pendatang baru. Itu adalah guruku di kehidupan sebelumnya, Jiang Han. Agar mahasiswa baru angkatan ini bisa masuk ke Akademi Agung Didu, mereka harus melewati ujian tembok petir. Peserta yang gagal akan langsung dikeluarkan. Begitu kata-kata itu keluar, para mahasiswa baru gempar. Mereka tidak menyangka bahwa setelah memasuki Akademi Agung Didu, mereka akan menghadapi krisis dikeluarkan. Liu Ruyan tidak bisa tidak kagum. Sungguh penguat terhebat di Kyushu yang paling dekat dengan dewa. Bahkan diriku sendiri, yang masih menyimpan sebagian kekuatan Dewa Es, merasa terintimidasi oleh auranya. Namun, aku merasa panik di dalam hatiku. Pria brengsek, kau malah menjebak orang yang begitu kuat di awal. Bagaimana aku bisa hidup? Mendengar itu, beberapa orang sudah mencoba melewati dinding petir. Ternyata dia juga seorang yang memiliki kekuatan petir. Liu Ruyan berpikir dalam hati. Tes dinding petir ini memang terlihat sulit, tapi bagiku yang terlahir kembali, tidak perlu 1 detik pun untuk melewatinya. Kakak Manzong, kita coba nanti ya. Mendengar pikiran Liu Ruyan. Aku tidak terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Lihat apakah ada orang baru yang patut diperhatikan. Itu yang kukatakan di mulut, tapi sebenarnya aku ingin mendengar pikiran Guru Jiang. Aku takut dia tiba-tiba membalas dendam padaku. Pikiran Guru Jiang terdengar, sama seperti sebelum terlahir kembali. Pikiran dari orang yang memiliki kekuatan petir ini lagi. Murid baru ini disetrum Guru Jiang selama 5 menit penuh, baru bisa lulus tes dengan kekuatan luar. Satu persatu, banyak orang lain juga lulus tes. Tapi tidak ada yang lulus dengan mudah, ini membuatku sedikit kecewa, Kakak Manzong. Orang ini punya satu lagi. Kau juga punya bakat SSS, kau pasti tertarik padanya. Aku sudah cari tahu sebelum datang. Orang ini adalah Feng Lan dari 4 keluarga besar di ibu kota. Tapi sepertinya dia belum muncul. Pikiran Liu Ruyan juga terdengar. Nona Feng ini juga seorang jenius. Nanti akan naik menjadi dewi bangsawan. Tapi di kehidupan sebelumnya tidak banyak interaksi dan tidak begitu mengerti. Tapi sepertinya ada sedikit hubungan dengan kakak Mensong. Ayahnya dikerjai sampai mati olehnya. Setelah mendengar pikiran Liu Ruyan, aku punya firasat buruk. Feng Lan ini mungkinkah juga terlahir kembali. Di masa depan di Akademi Imperial akan menghadapi 2 wanita yang membenciku. Tekanannya terlalu besar. Sambil berbicara tiba-tiba terdengar angin. Di lapangan, kakak Mensong. Dia datang. Terlihat seorang gadis melangkah dengan anggun, sedikit demi sedikit berjalan ke gerbang akademi. Semua mahasiswa baru terkejut dengan gerakan ini. Wajahnya datar. Dia melirikku dan Liu Ruyan, tidak mengatakan apa-apa. Namun aku mendengar sebuah suara. Lama tidak bertemu, Menzong. Aku memandang Feng Lan dengan ragu. Mahasiswa baru asing ini dia yang kirimkan? Tiba-tiba suara sistem berdering. Sistem telah otomatis terikat dengan Dewi Feng Jian, Feng Lan. Host bisa mencuri dengar dengan sempurna pikiran Dewi Feng Jian, Feng Lan. Dalam hati aku tiba-tiba ingin pulang ke kampung halaman. Ini sudah yang ketiga kalinya. Liu Ruyan memandangku dengan khawatir. Kakak Menzong, kenapa wajahnya pucat sekali? Apa badanmu tidak enak? Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, hanya berdiri agak lelah. Setelah tes Feng Lan ini selesai, kita juga masuk. Aku mengangguk, dalam hati berpikir, jika tidak segera masuk, aku takut bertemu lebih banyak musuh. Pemilik asli tubuh ini benar-benar bajingan. Siapapun yang berutang budi padanya. Tidak ada yang berakhir baik. Di bawah tatapan para mahasiswa baru, Feng Lan tanpa sadar sudah sampai di depan dinding penjara petir. Jiang Han di dalam gerbang akademi menyipitkan matanya. Sama seperti dalam ingatan, pada titik waktu ini, adalah gadis kecil dari keluarga Feng lagi. Berikutnya seharusnya anak dari Menzong, Hei, seharusnya Nido. Kembali ke lokasi tes. Dengan teknik gerakan Feng Lan yang anggun seperti peri, tidak ada sedikit pun perlambatan, bahkan semakin cepat menerobos dinding penjara petir. Badai kencang berpusat pada Feng Lan, membelah dinding penjara petir menjadi 2. Seketika lolos ujian. Suara pengawas ujian yang sedikit berbeda terdengar. Feng Lan, atribut angin kelas 3S, level pembangun kekuatan 15. Selamat, kau lulus ujian. Seketika, informasi tentang murid baru itu masuk ke otakku. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya Feng Lan seharusnya hanya pembangun kekuatan level 9. Mungkinkah kelahiranku kembali mengubah sesuatu? Seperti pedang yang menghanyutkan, semua orang membicarakan betapa hebatnya Feng Lan. Wajah kecilnya langsung sedikit tidak senang. Karena di kehidupan sebelumnya dia tidak berhasil masuk Akademi Peta. Feng Lan ini, persis pacarku di Akademi Peta pada kehidupan sebelumnya. Sekelompok orang picik, kakak Nansong, ayo kita coba juga. Detik berikutnya, Ruyan bergerak. Terlihat Ruyan memancarkan kekuatan es yang menakutkan. Begitu dia melangkah masuk, seluruh dinding penjara petir langsung membeku menjadi dinding es.
Tatapan matanya seketika menjadi tajam, dinding penjara petir yang membeku hancur berkeping-keping. Para murid baru di sekitarnya sudah terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, informasi dari Ruyan datang, ketenaranku akhirnya mengalahkan Feng Lan itu. Tatapan kakak Nanzong hampir saja terpikat oleh wanita itu. Ruyan, yang lulus ujian, menoleh menatapku. Kakak Nanzong, cepat masuk. Ayo kita lihat apa saja makanan enak di kantin Universitas Peta. Aku mendengarnya, lalu tersenyum dan menjawab. Feng Lan sedikit gelisah, apakah ini sepupu atau pacar sang tuan muda? Hatinya seketika menjadi kesal. Tanpa kusadari, niat membunuh mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Seketika aku merasa wanita ini tidak sederhana. Jika bukan karena Ruyan yang tanpa sengaja memicunya, aku tidak akan merasakan niat membunuhnya. Terlihat Feng Lan adalah orang yang pandai mengendalikan emosinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah melewati dinding petir. Tanpa menggunakan metode apapun, para siswa baru di sekitarku mengira aku gila. Guru Jiang sama sekali tidak terkejut, jalan terbalik ini, seperti kehidupan sebelumnya, dia masih suka bertindak sembarangan untuk menarik perhatian. Aku berdiri di dalam dinding petir, seolah menerima kekuatan petir yang rapuh, lalu menyerap semua kekuatan petir ke dalam tubuhku. Kemudian membalik telapak tanganku, kekuatan petir yang sama seperti Guru Jiang muncul. Terima kasih Guru Jiang atas hadiah besar ini. Aku akan menerima murid-murid ini dulu. Guru Jiang menatap tajam. Meskipun hal-hal lain telah berubah. Tapi murid durhaka ini, sama seperti di kehidupan sebelumnya, menyerap sebagian kekuatan petir dari dinding petirku. Karena penyerapan kali ini, aku mendapatkan kemampuan elemen petir permanen. Tetapi setelah mendengarkan kedua wanita baru itu, aku berkeringat dingin. Dua wanita memiliki niat membunuh padamu sekaligus, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihindari. Sepertinya aku harus segera mencari cara. Selesaikan dulu salah satu dari mereka. Ruyan berlari menghampiriku dengan gembira. Kakak tampan, aku tahu tes ini tidak akan mengalahkanmu. Dan aku malah tidak mendengarnya. Para murid baru yang seketika merasa tidak senang, jangan sampai menargetkan Feng Lan lalu menggodanya. Kakak tampan jika sampai terbuai nafsu. Melihat sarannya di cinta pertamanya adalah 4.000. Aku pasti tidak akan mengganggunya. Penakluk kebangkitan ini. Mendengar ucapan Ruyan membuat kepalaku semakin pusing. Segera buka mulut untuk menenangkan emosi Ruyan. Ruyan, aku sedikit lapar, mari kita pergi ke kantin untuk melihat apakah ada makanan enak. Begitu aku menstabilkan Liu Ruyan, siswa baru di pihak Feng Lan mengalami masalah besar lagi, penuh niat membunuh. Satu persatu kakak pria, menjengkelkan sekali. Aku merasa aku tidak bisa mengendalikan pedangku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lebih baik segera tinggalkan tempat yang penuh masalah ini. Aku menarik Ruyan bersiap untuk melarikan diri, saat itu Guru Jiang tiba-tiba memanggilku. Nak, aku mengagumimu, belajarlah denganku selama 4 tahun ke depan, aku akan menjagamu dengan penuh kasih sayang. Guru Jiang, Anda telah berbuat baik padaku, tentu saja aku bersedia menjadi muridmu. Guru Jiang dipenuhi dengan kelegaan di hatinya. Melihat muridku yang dulunya dekat denganku, setiap kenangan membuatnya merindukan masa lalu. Di kehidupan ini, apakah kamu masih menginginkan apa yang kumiliki? MUA, apakah kamu berniat menyakitiku? Dalam perjalanan ke kantin bersama Ruyan, hatiku terasa berat. Sejujurnya, jika aku bisa benar-benar menarik kembali jiwa pemilik tubuh asli, aku pasti akan membalasnya. Salah satu dari ketiga wanita ini adalah keberuntungan yang telah dikumpulkan oleh kebanyakan orang selama beberapa generasi, benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Serigala durhaka yang pantas disambar petir, aku memutuskan untuk menyembuhkan mereka, tidak membiarkan gadis-gadis ini patah hati lagi. Datang ke kantin, Ruyan dan aku sedikit terkejut, kantin ini benar-benar memiliki segalanya, sungguh layak menjadi akademi imperial. Ruyan dan aku memilih tempat duduk yang bagus sambil makan dan mengobrol. Tidak jauh dari kami, Feng Lan juga memesan beberapa makanan dengan santai dan duduk sendirian. Sesekali dia mengamati aku dan Ruyan. Tiba-tiba terdengar suara, adik kelas ini terlihat agak familiar. Apa kau murid baru tahun ini? Feng Wan sedang murung, jadi dia tidak menjawab. Pria yang mengajaknya bicara terus mendesak. Namaku Wang Jian, kelas 2, dari keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga bangkit di ibu kota. Jadilah pacarku, adik kelas. Setelah lulus, dengan sumber daya keluarga Wang, kau akan. Adik kelas punya pacar? Hatiku berdebar kencang, kupikir dia sedang membicarakan aku. Wang Jian masih belum menyerah. Dia terus mengajaknya bicara, tidak tahu siapa pacar adik kelas. Feng Wan menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Dia melirik ke arahku dan Ruyan, lalu menunjuk, dia adalah pacarku. Kakak Wang, tolong tinggalkan kami dulu. Jangan sampai pacarku salah paham. Wang Jian mengikuti pandangannya dan terkejut. Adik kelas, apa kau yakin pria di sana itu pacarmu? Kenapa aku merasa mereka berdua lebih cocok? Aku belum sempat berkata apa-apa. Ruyan tiba-tiba berdiri, menatap Feng Wan dengan marah. Feng Wan, apa yang kau katakan? Kakak Lan Zong adalah pacarku, kau tidak bisa menjadikannya tamengmu. Feng Wan merasa sangat kesal saat ini.
Ada apa dengan pedang kerajaan keluarga Wang ini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Universitas Imperial tidak memiliki pedang kerajaan, dan aku tidak pernah dikejar habis-habisan oleh pedang kerajaan. Mungkinkah pengaruh reinkarnasiku kali ini begitu besar, sehingga keluarga Wang memiliki begitu banyak siswa berbakat? Ruyan. Sudahlah, kita dan Feng Wan bertemu saat tes siswa baru. Tenang-tenang saja. Ruyan semakin marah. Bagaimana kau menyuruhku tenang? Kakak Lanzong. Dia bilang kau pacarnya. Bukankah ini berarti dia ingin merebut pacarku? Wang Jian tertawa melihat ini. Adik kelas, pasangan muda ini bertengkar gara-gara kau menggunakan pacar mereka sebagai tameng. Jangan mencari alasan, aku sangat kuat, terus terang saja. Wajah tebal sekali Wang Jian ini, aku sangat ingin memukulnya, tapi Ruyan sedang marah. Agar dia tidak salah paham, aku hanya bisa menyerah kesempatan untuk mendekati Feng Wan. Feng Wan, aku tidak berencana membantunya dengan pedang. Dia mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Wang Jian, yang telah membangun kulit tebal, tidak berpikir bahwa Feng Wan benar-benar berani menyentuhnya. Jangan bicara begitu, beri kakak kesempatan untuk mengejarmu. Feng Wan benar-benar terganggu oleh Wang Jian. Aku akan mengatakannya lagi, Gu. Wang Jian sama sekali tidak berniat pergi, karena sebagai siswa kelas 2. Dia sudah menjadi orang yang terbangkit level 25, dia sangat percaya bahwa berdiri di sini, siswa baru kelas 1 pun tidak akan bisa melukainya. Detik berikutnya, aura atribut angin Feng Wan yang mengerikan meledak. Wang Jian segera bertahan, namun api yang mengelilinginya baru saja muncul. Dia terlempar seketika karena percikan atribut angin Feng Wan. Wang Jian bangkit dari tanah dengan tidak percaya. Aku ingat sekarang, kamu adalah putri dari kepala keluarga Feng saat ini. Hari ini aku, Wang Jian, mengakui kekalahan. Tapi jangan pikir kamu tak terkalahkan hanya karena memiliki artefak pedang angin. Setelah mengucapkan ancaman terakhir, Wang Jian baru saja ingin pergi dari sini, berbalik dan melihat ekspresiku yang mengejek. Bocah bau di sana. Kemarilah, biarkan kakak mengajarimu apa itu rasa hormat. Wang Jian, yang mengamuk oleh Feng Wan, sangat ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Mari kita bertarung di luar. Jika kantin rusak, itu tidak akan baik. Sampai di tempat terbuka di sekolah. Wang Jian tidak buang waktu, langsung memadatkan seekor naga api. Aku melihat jurus ini sedikit terkejut. Kakak, jurusmu bagus sekali. Sayang sekali dia berpihak padamu. Begitu ucapan itu selesai, aku merasakan sakit di sampingku. Api yang sama dengan Wang Jian. Dua naga api bertabrakan. Naga apiku jelas lebih besar dan lebih kuat dari naga api aslinya. Wang Jian, beraninya kamu mengeluarkan jurus naga api milikku? Aku terus mengejek. Kakak, milikku lebih besar. Melihat naga api yang membengkak dan menyerangnya, Wang Jian merasakan ketakutan. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi dalam sekejap dia tepat sasaran oleh naga api, mengeluarkan ratapan seperti babi. Jangan membakar lagi, aku mengaku kalah. Aku hampir mati terbakar. Di bawah pembakaran jurusnya sendiri, Wang Jian berhasil terbakar menjadi arang olehku. Siswa pejalan kaki di dekatnya yang sedang menyaksikan pertempuran ini meledak dalam tawa seperti tsunami karang. Wang Jian menatapku dengan keras dan melarikan diri. Sambil berlari dia mengancam, tunggu saja aku. Membuatku menderita penghinaan sebesar ini, keluarga Wangku tidak akan melepaskanmu. Feng Lan melihatku mengakhiri pertempuran. Ran berbicara. Bos Ran, terima kasih telah mengajariku tentang pedang raja. Aku baru saja ingin mengatakan itu hanya masalah sepele, tidak perlu sopan santun, tapi Liu Ruyan mengerutkan kening. Boleh aku bertanya kenapa kamu memanggil kakak laki-laki presidenan? Mari kita kesampingkan masalah itu. Dia tidak begitu mengenalmu. Feng Lan sama sekali tidak takut pada Liu Ruyan. Siapa bilang tidak kenal? Aku pacarnya. Liu Ruyan semakin marah. Hari ini baru hari pertama kita di Universitas Ibu Kota. Jangan pikir kamu wanita dari keluarga Feng, aku tidak berani menyentuhmu. Aku merasa jika keduanya terus seperti ini, mereka mungkin akan berkelahi. Cepat-cepat aku membuka mulut. Feng Lan senang berkenalan denganmu. Jika ada waktu, kita bisa saling mengenal lebih baik lagi. Aku harus mengantar Ruyan ke asramanya. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, aku tidak peduli dengan reaksi keduanya. Aku menarik Ruyan dan pergi. Para siswa yang menonton memandang dengan iri. Anak ini sangat beruntung. Baru hari pertama sekolah, dua wanita cantik sudah tergila-gila padanya, ingin menjadi pacarnya. Menuju asrama Putri Ruyan, kami membereskan barang bawaan yang sudah dikirim sebelumnya, dan aku bersiap kembali ke asramaku untuk membereskan barang. Saat aku hendak keluar, terdengar langkah kaki di depan pintu, kupikir mungkin teman sekamar Ruyan sudah kembali. Kami penasaran mengamati pintu, dan terkejut melihat siapa yang datang. Ternyata teman sekamar Ruyan adalah Feng Lan. Wajah Ruyan berubah, ini kamarku, kenapa kamu di sini? Feng Lan tidak mau kalah, seharusnya aku yang bertanya padamu, aku datang lebih dulu. Hanya karena keluar sebentar untuk mencari nafkah, dengan perkataan itu, mereka berdua sadar, ternyata satu sama lain adalah teman sekamar. Ruyan membayangkan harus tinggal bersama pelakor, ini selama 4 tahun,
Ia merasa sedikit tidak terima. Aku melihat mereka berdua yang tampak kesal, keringat dingin bercucuran. Inikah yang namanya musuh, bertemu di jalan, yang sempit? Aku bertanya pelan pada Ruyan, setelah aku pergi. Kalian berdua tidak akan bertengkar, kan? Ruyan mendengus, itu tergantung apakah ada orang yang akan mengakuimu sebagai pacarnya di depanku. Feng Lan menjawab dengan tenang. Ruyan, selalu, menjadi, pacarku. Suhu di seluruh ruang tamu, putri, seketika, turun, ke titik beku. Aku yang, tidak, siap, merasa, kedinginan, meski Feng Lan tidak banyak bicara, angin kencang berputar di sekelilingnya. Saat ini aku merasa seperti, jika kedua orang ini bekerja sama, menggabungkan kekuatan mereka. Bukankah itu berarti Dewi Musim Dingin? Aku memaksa mereka berdua duduk kembali ke sofa. Kalian berdua kurangi bicara. Kalian akan menjadi teman sekamar selama 4 tahun, jangan bertengkar karena masalah kecil. Aku pergi dulu, kalian berdua harus rukun ya. Aku mengingatkan mereka berdua sekali lagi. Lalu meninggalkan asrama putri itu, tak lama kemudian aku menemukan asramaku sendiri, dan memperhatikan pintu kamarku terbuka. Aku menduga ada orang yang sudah memindahkan barang ke asrama lebih dulu. Lalu aku masuk sambil membawa koper. Halo teman sekelas, namaku Chu Yunfei, senang bertemu denganmu. Namaku Nan Zong, kita harus rukun selama 4 tahun ke depan. Aku juga memperkenalkan diri. Mendengar perkenalan diri, Chu Yunfei menunjukkan ekspresi gembira. Aku mengenali kamu. Aku mengenali kamu, orang yang menerobos dinding petir tanpa pertahanan apapun. Dan menyerap seluruh kekuatan petir dari dinding petir guru Jiang Han, si monster. Itu bukan apa-apa, karena kita akan bersama selama 4 tahun, mulai sekarang aku akan memanggilmu Yunfei. Ini bukan apa-apa, karena kita akan bersama selama 4 tahun, aku akan memanggilmu Yunfei mulai sekarang. Panggil saja aku Nanzong. Saat aku sedang berinteraksi dengan penghuni baru, seorang siswa tahun kedua bernama Wang Jian dipukuli olehku. Saat ini, dia datang ke badan siswa. Begitulah kronologi kejadiannya. Kakak sepupu, Anda harus membela saya. Mahasiswa baru saja masuk saja mengalahkanmu, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Wangku. Aku tidak punya waktu untuk mengurus masalahmu. Kalau tidak ada urusan lain, jangan ganggu aku. Sepupu Wang Jian memarahinya dengan tidak sabar. Wang Jian terus memohon padanya. Mengerti bahwa aku adalah keluarga Wang, tolong bantu aku kali ini. Ini juga untuk memulihkan reputasi keluarga Wang. Sepupu Wang Jian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sudahlah, kamu bicara sampai sekarang, belum memberitahuku. Siapa nama mahasiswa baru itu? Wang Jian segera berkata, dia bernama Nanzong. Begitu mendengar 3 kata ini, sepupu ini bertanya dengan ragu. Presdirnan, sepertinya pacar Feng Lan dari keluarga Feng? Ya, sepupu, ternyata kamu juga mengenalnya. Sepupu Wang Jian tampak bingung. Apakah ada foto tuanan? Tunjukkan padaku. Wang Jian sedikit malu, tidak ada foto. Tapi video saya dipukuli olehnya di internet telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Sepupu memelototi Wang Jian. Kau benar-benar membuat malu kali ini, keluargaku yang belum pernah dipermalukan seperti ini. Kemudian dia melanjutkan. Cari videonya dan tunjukkan padaku. Wang Jian segera mengeluarkan ponselnya mendengar itu. Di ponsel, video yang direkam oleh seorang pejalan kaki sedang diputar. Sepupu Wang Jian mengerutkan kening. Ternyata pacar Feng Lan, Tuan Nan, adalah orang yang tidak pernah dia temukan seumur hidupnya di kehidupan sebelumnya. Orang yang menghancurkan reputasinya. Wang Yanran, mahasiswa tahun keempat di Akademi Daratan Dudu, Ketua Serikat Mahasiswa Akademi Daratan Dudu. Dia terlahir kembali ke periode ini 2 bulan lalu. Orang yang terlahir kembali. Wang Yanran ingin memfokuskan pikirannya pada pemecahan catatan tingkat kebangkitan yang dia pecahkan saat kelulusannya di kehidupan sebelumnya. Tingkat kelulusannya di kehidupan sebelumnya adalah 75, yang 25 tingkat lebih tinggi dari standar kelulusan minimum Akademi Daratan Dudu. Hidup sekali lagi, dia tentu berharap dia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Sebelum terlahir kembali, dia dihormati sebagai Dewi Huangyan. Sayangnya, meskipun dia naik menjadi Dewa Harimau, dia tetap berada di bawah opini publik di era para dewa turun. Dengan pengalaman terlahir kembali, dia percaya bahwa dia pasti akan melangkah lebih jauh dari kehidupan sebelumnya. Namun, hari ini dia terluka oleh Wang Jian. Wang Yanran benar-benar ingin menampar sepupunya hingga mati, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk membantu sepupunya demi ikatan keluarga. Namun, setelah melihat penampilan Presiden Nan, Wang Yanran berkeringat dingin. Karena Presiden Nan yang memukuli sepupunya ini, dia mengenalnya. Pria yang pada kehidupan sebelumnya memanfaatkan dia ketika dia menyerap kekuatan api yang terkandung dalam kristal Huangyan di alam rahasia apian, dan menodainya. Api Phoenix langsung berkobar di sekitar Wang Yanran. Wang Jian di sampingnya langsung ketakutan. Apa yang terjadi pada kakak sepupuku? Wang Yanran melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, aku tahu.
Aku akan memeriksanya jika ada waktu, mahasiswa baru bernama Presidenan ini. Mendengar kata-kata Wang Yanran, Wang Jian sangat senang dan berterima kasih kepada kakak sepupunya karena telah membela dirinya. Malam pun tiba. Begitu aku keluar dari kantin bersama Chu Yunfei, aku dihalangi oleh seorang kakak tingkat yang bertubuh seksi. Chu Yunfei bertanya padaku dengan ragu. Presidenan, apakah Anda kenal kakak tingkat ini? Aku menggelengkan kepala, tidak mengenalnya. Kakak tingkat yang bertubuh seksi itu berkata, Tuanan, ikuti aku. Ada hal yang hanya ingin kukatakan padamu sendirian. Chu Yunfei menunjukkan tatapan iri. Aku pergi. Tuanan, aku merasa kakak senior ini sepertinya datang untuk menyatakan cintanya padamu. Jangan bicara sembarangan. Aku menatap Chu Yunfei dengan tajam, lalu melihat ke arah kakak perempuan asing di depanku. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja di sini. Tempat ini tidak nyaman. Chu Yunfei menatap dengan pandangan, aku mengerti segalanya. Nonanan, aku tidak akan jadi lampu bohlam. Aku akan kembali ke asrama menunggumu. Kalian mengobrol saja. Seperti ini aku dijual oleh Chu Yunfei. Saya sedikit terdiam lalu saya juga bertanya-tanya. Jangan-jangan kakak tingkat ini benar-benar mau menyatakan perasaannya pada saya. Baiklah, kakak. Kau akhirnya setuju. 337 kakak senior yang seksi ini juga tersenyum kepadaku. Ikuti aku, adik kelas. Kakak senior yang seksi ini tersenyum manis. Ikut aku yuk, adik kelas. Bajingan bau, sampah masyarakat. Di kehidupan sebelumnya kau mengkhianatiku. Di kehidupan ini aku pasti akan membelahmu 1000 kali. Untuk melampiaskan dendam di hatiku. Coba lihat si junior. Ternyata aku bisa mendengar pikiran kakak tingkat ini. Pada saat yang sama, sistem mengingatkan bahwa tuan rumah telah secara otomatis mengikat Dewi Huang Yan, Wang Yanran. Tuan rumah dapat mendengar pikiran Wang Yanran dengan sempurna. Wang Yanran, putri dari keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga terkemuka yang terbangun di ibu kota. Memiliki bakat elemen air dan api. Sebelum kelahiran kembali, di alam rahasia api berkobar, dia dicemari oleh pemilik tubuh sebelumnya. Dan kristal Huang Yan yang tersisa separuh kekuatannya telah direnggut. Kemudian, dengan kekuatan api yang kehilangan separuh kristal Huang Yan, dia akhirnya berakhir tragis. Di kehidupan ini, melalui sepupunya Wang Jian, dia menemukan bahwa host adalah orang yang mencemarinya. Dia bersumpah untuk membuat orang yang mencemarinya membayar mahal. Setelah mendengar pengenalan sistem tentang Dewi Huang Yan, Wang Yanran, aku memarahi, sialan pemilik tubuh sebelumnya. Di kehidupan lampau, berapa banyak orang yang dia jebak? Aku bertemu orang yang ingin membunuhku hanya dengan berjalan-jalan. Bisakah aku hidup dengan tenang? Tiba-tiba aku memegangi perutku dan mengerutkan kening kesakitan. Wang Yanran tidak bisa menahan kerutan. Apa yang salah dengan bajingan kecil ini? Meskipun hatinya penuh keraguan. Wang Yanran tetap bertanya, adik kelas, kamu kenapa? Apakah kamu mencoba menghilangkan kesedihan dengan belajar? Puk, aku baru saja berbicara. Dan dia memegangi perutnya sambil berteriak kesakitan. Dia kembali dengan lemah menjelaskan, kakak senior, perutku tiba-tiba sangat sakit. Mungkin aku sakit perut karena makan sesuatu di kantin Akademi Bumi Agung Ibu Kota. Sebagai akademi pengembang bakat terbaik peringkat pertama di Kyushu, untuk menjamin kesehatan setiap siswa terbaik dari berbagai wilayah di Kyushu. Pengawasan makanan sangat ketat. Sejak didirikan, belum pernah terjadi masalah makanan di kantin. Rasa sakit di perut ini seharusnya tidak mungkin karena sakit perut akibat makanan di kantin. Wang Yanran sambil melihat ekspresi kesakitanku. Dia menganalisis apakah rasa sakit di perutku itu nyata atau tidak. Wang Yanran ini sepertinya agak sulit dibodohi. Aku bergumam dalam hati sambil berpura-pura sakit perut. Namun, aku masih terus berkata, mungkin karena tidak terbiasa dengan lingkungan. Kakak senior, perutku benar-benar sakit. Wang Yanran menatapku dan bertanya, di kantin Akademi Bumi Agung Ibu Kota. Ada hidangan khas dari seluruh wilayah Kyushu. Jika kamu tidak terbiasa dengan lingkungan, kamu tetap bisa makan makanan yang biasa kamu makan. Kenapa perutmu sakit? Ini pertama kalinya aku datang ke ibu kota, aku ingin mencoba masakan di sini. Tidak ada hidangan yang kami suka di sana. Siapa sangka aku malah sakit perut karena tidak cocok dengan makanan. Penjelasan ini terdengar masuk akal. Sepertinya aku terlalu peka. Tapi sakit perut di saat seperti ini benar-benar buruk. Rencanaku untuk memancing bajingan kecil ini ke hutan kecil dan membunuhnya secara paksa, hari ini ditiadakan. Anggap saja untuk memastikan. Apakah dia orang yang menodai kesucianku? Aku akan membunuhnya lain kali. Mendengar rencana hutan kecil yang disebutkan Wang Yanran, aku tak bisa menahan rasa dingin. Untung aku cukup cerdik. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar dibawa ke hutan kecil oleh kakak kelas ini dan dibedah. Adik junior, perutmu sakit. Perlu kakak antar ke UKS? Kurasa hanya karena tidak cocok dengan makanan dan sakit perut. Aku akan kembali ke asrama untuk ke toilet, kakak. Sebelum aku pergi, bolehkah aku bertanya namamu? Meskipun aku sudah tahu lewat sistem bahwa kakak tingkat ini bernama Wang Yanran. Dia juga seorang reinkarnator yang dikhianati oleh pemilik tubuh asli. Tapi aku harus berpura-pura baru pertama kali bertemu kakak tingkat ini.
Adik kelas, namaku Wang Yanran. Kau bisa memanggilku Kakak Yanran. Aku sangat setia. Oke, aku ingat, Kakak Yanran. Aku kembali ke asrama dulu. Sampai jumpa lagi. Begitu perkataan itu selesai, dia bergegas menuju gedung asrama. Melihat punggungku pergi, wajah Wang Yanran dipenuhi api kebencian. Lain kali kita bertemu. Adalah hari kematianmu. Aku kembali ke asrama, menghela napas lega. Melihatku kembali, Chu Yunfei segera mendekat dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kakak laki-laki. Bagaimana, kakak senior seksi itu? Apakah dia datang untuk menyatakan cinta padamu? Aku ingat betul, melirik Chu Yunfei, menyatakan cinta kepadamu, hantu besar. Hampir saja aku tertipu dan mati. Tiba-tiba aku menatapnya, Chu Yunfei langsung menunjukkan. Mata yang polos, aku menebak kakak kelas itu ingin menyatakan perasaannya pada bos pria. Bagaimana dia hampir membunuh bos pria? Keesokan harinya, sebagai murid Jiang Han, aku juga menerima pesan dari Jiang Han. Memintaku untuk pergi ke kelasnya untuk belajar. Aku tiba sesuai pesan. Di tempat kebangkitan petir di dalam Akademi Tanah Besar Ibu Kota Kekaisaran, aku menemukan hanya Jiang Han yang ada di sana. Ini memberiku firasat buruk. Jangan-jangan ini trik yang disiapkan Jiang Han untukku? Anakku, kamu datang, cepatlah kemari. Hari ini guru, aku akan mengajarimu pelajaran pertama setelah masuk sekolah. Meskipun ekspresi guru Jiang Han terlihat sangat ramah, tapi memikirkan bahwa dia juga orang yang ingin membalas dendam padaku. Aku tiba-tiba sedikit menyesal. Aku tidak menjawab kata-kata Jiang Han, berbalik dan ingin melarikan diri dari sini. Meninggalkan kelas selama pelajaran dianggap membolos. Anakku, sebagai siswa yang dijamin masuk karena bakat SSS level. Meninggalkan kelas selama pelajaran dianggap absen. Nak, sebagai siswa yang diterima tanpa ujian dengan bakat SSS level. Kau tidak boleh melakukan ini. Sesaat kemudian, aku dililit oleh rantai petir yang terkondensasi dari kekuatan petir. Dan diseret paksa ke depan Jiang Han. Mengapa anak ini terlihat ketakutan padaku? Mungkinkah dia menyadari bahwa aku terlahir kembali? Mendengar pikiran Jiang Han, aku segera menjelaskan. Guru Jiang Han, aku satu-satunya murid di sini, aku sedikit panik. Dalam keadaan normal, seharusnya ada murid lain yang belajar di bawah bimbinganmu bersamaku, kan? Mendengar pertanyaanku, Jiang Han tertawa. Nak, menjadi muridku Jiang Han tidaklah mudah. Sebelum menerimamu sebagai murid, meskipun aku adalah guru di Akademi Bumi Kekaisaran, aku tidak akan secara khusus membimbing murid. Aku terkejut dengan jawaban Jiang Han. Maksudmu, aku adalah muridmu yang pertama? Benar. Kau adalah murid pertama yang kuterima selama bertahun-tahun. Sambil Jiang Han menegaskan. Aku mendengar suara hatinya yang menyakitkan dan tak berdasar. Nonalan, Nonalan. Apakah kamu tahu betapa sedihnya aku karena pengkhianatanmu terhadapku? Jalan yang menghancurkan leluhurmu? Hati Jiang Han dipenuhi dengan kemarahan yang menyakitkan, tetapi ekspresinya tetap terkendali. Jika aku tidak bisa mendengar isi hatinya, aku tidak akan pernah tahu betapa dia membenciku. Selama interaksi kita selanjutnya, aku harus sangat berhati-hati di setiap langkah untuk menghindari serangan mendadak dan pembunuhan darinya. Aku tidak menyangka hanya aku satu-satunya muridnya. Baiklah, Guru Jiang Han. Apa pelajaran pertama kita hari ini? Berbicara tentang pelajaran pertama hari ini, sudut bibir Jiang Han sedikit terangkat. Dia menjentikan jari tangan kanannya, dan raungan marah terdengar di arena, diikuti oleh Jiang Han. Dua beruang raksasa perlahan muncul. Kekuatan petir berdenyut di sekitar beruang raksasa. Setelah menunjukkan beruang raksasa ini, Jiang Han memperkenalkan, ini adalah beruang petir pemarah level 15. Anak penuh keberuntungan, pelajaran pertamamu hari ini adalah menguasai tangan dewa dalam pertempuran nyata. Kalahkan beruang amukan petir ini. Pertahanan beruang amukan petir sangat luar biasa. Bahkan jika kau meniru kemampuannya. Belum tentu efektif melawannya, tapi jika kamu terkena skillnya, pertahananmu mungkin tidak akan bertahan lama. Ini adalah pelajaran pertama yang kubuat khusus untukmu. Kuharap kamu tidak mengecewakan Wei Sheng. Pikirkan cara untuk mengalahkannya. Ngomong-ngomong, dalam pertarungan, kamu hanya bisa menyalin keterampilannya. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan menyalin keterampilanku. Di kehidupan sebelumnya, sama seperti Feng Lan, hanya 9 orang yang masuk Akademi Tanah Kekaisaran. Beruang murka petir yang kuat untuknya juga level 9. Di kehidupan ini, dia dan Feng Lan karena kelahiranku kembali, level masuk akademi mereka lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Meskipun masih melawan beruang murka petir level yang sama, tapi beruang murka petir level 15 memiliki satu skill lebih banyak dari beruang murka petir level 9. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Men di kehidupan ini bisa menang melawan beruang murka petir yang punya satu skill lebih banyak. Aku mendengarkan suara hati Guru Jiang Han. Aku juga mendengar sesuatu. Itu adalah bahwa keterampilan baru beruang murka petir ini saat mencapai level 15. Adalah kunci dari kekuatan tempur beruang murka petir yang melonjak di level yang sama. Jauh lebih kuat daripada saat menghadapi seorang awakener di level 9.
Jiang Han telah menempatkan seorang awakener atribut petir yang sangat kuat, yang secara khusus menargetkan kemampuan meniruku. Aku hanya tersenyum sedikit. Jiang Han, dewa petir yang ganas. Sesaat kemudian muncul di kejauhan. Pertempuran telah dimulai. Jangan mengecewakanku. Anak kecil, beruang murka petir yang besar itu mengulurkan cakarnya dan menerjangku. Telapak murka petir. Aku segera menarik diri dengan cepat dan melancarkan keterampilan meniru tangan dewa. Aku segera mendapatkan skill beruang amukan petir yang level 15, dengan total 4 skill. Telapak murka petir, kegilaan roh petir, menara pedang guntur. Baju zirah murka petir, telapak murka petir, dan menara pedang guntur semuanya adalah keterampilan atribut petir yang menyerang secara aktif. Kegilaan roh petir adalah keterampilan buff yang meningkatkan kecepatan serangan. Baju zirah murka petir adalah keterampilan yang meningkatkan pertahanan. Memahami efek keempat keterampilan ini. Tiba saatnya aku membuat keputusan. Selama 2 bulan terakhir ini, alasan mengapa aku berlatih dengan gila-gilaan selama 2 bulan terakhir ini. Hanya ingin meningkatkan level untuk melihat apakah saya bisa menyalin beberapa skill. Namun, saya naik dari level 1 ke 15. Skill yang bisa saya salin tetap hanya 3. Perubahan saat naik level hanya 2. Yang pertama adalah waktu pendinginan tangan dewa. Dari 3 hari pada level 1 menjadi 12 jam. Yang kedua adalah tangan dewa bisa menyalin skill, memperkuat skill di bawah level superposisi kecuali level super tier requiem. Artinya, jika saya tidak bisa mengalahkan beruang amukan petir dengan 3 skill, saya akan memasuki periode lemah di mana tangan dewa tidak bisa digunakan. Setelah pertimbangan yang matang, untuk pertahanan, saya memilih 3 skill beruang amukan petir lainnya. Saat saya berhasil mengaktifkan kemampuan menyalin tangan dewa, saya mendapatkan 3 skill dari beruang amukan petir, dan kembali dengan cepat menyerang cakar beruang amukan petir. Saya segera mengaktifkan amukan roh petir. Bersamaan dengan suara ledakan guntur, saya bisa merasakan dengan jelas kecepatan dan serangan saya. Semua meningkat pesat. Saya perhatikan beruang amukan petir kembali menggunakan cakar beruang amukan petir untuk menyerang saya. Saya tidak mau kalah. Cakar beruang amukan petir, setelah diperkuat amukan roh petir dan peningkatan kemampuan menyalin. Cakar beruang amukan petir saya memancarkan kekuatan petir yang jelas lebih kuat. Kedua cakar amukan bertabrakan, cakar beruang amukan petir terkoyak langsung. Dan merobek luka besar pada beruang amukan petir, dikunci oleh keterampilanku. Beruang amukan petir meraung dahsyat. Ia juga memasuki kondisi mengamuk. Tidak hanya itu, beruang amukan petir juga mengaktifkan armor petir mengamuk, yang meningkatkan kekuatan defensifnya. Meskipun aku memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan menara pedang petir, berusaha memberikan pukulan mematikan pada beruang amukan petir. Namun di bawah pertahanan armor petir mengamuk yang jauh melebihi dugaanku, seranganku sendiri langsung ditangki sempurna oleh armor petir mengamuk. Pada saat yang sama, beruang amukan petir juga berlari ke arahku. Dia mendekatiku. Menara pedang petir dari jarak sedekat ini membuat Jiang Han, yang sedang menonton, merasa aku pasti kalah. Namun pada saat itu, dinding petir menjulang di antara aku dan beruang amukan petir. Dinding petir ini seketika menghancurkan serangan beruang amukan petir. Dan juga melukai parah beruang amukan petir. Namun dinding petir itu juga menghilang setelah menangkis dengan sempurna. Aku lupa. Anak ini masih bisa menggunakan dinding petirku. Namun hanya dengan jurus ini, masih kurang sedikit untuk bisa mengalahkan beruang amukan petir. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Jika kamu bisa naik ke level 16 saat ini, dan meningkatkan kemampuan kopi tangan doamu ke batas skill level 4. Ada kemungkinan untuk mengalahkan beruang amukan petir yang terluka parah. Pada saat ini, mendengar pikiran Jiang Han, dia berkata bahwa dia hanya perlu naik ke level 16. Bisa menambah batas atas kemampuan duplikasi. Aku sedikit tidak percaya. Jiang Han ternyata tahu. Rahasia bahwa tangan dewa miliknya memiliki batas atas duplikasi. Ini adalah rahasia yang bahkan belum kuberitahu pada King Sui, pacar resmiku, semalam. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah dia tahu dari pemilik tubuh asli di kehidupan sebelumnya? Tapi orang jahat seperti pemilik tubuh asli. Apakah dia benar-benar akan memberitahu Jiang Han rahasia terbesar kemampuan duplikasi tangan dewa? Meskipun aku tidak mengerti mengapa Jiang Han tahu rahasia terbesar tangan dewa miliknya, aku juga belajar dari Jiang Han. Tentang cara meningkatkan batas atas kemampuan duplikasi tangan dewa, yaitu terbuka secara otomatis saat naik ke level 16. Saat aku berpikir, beruang petir yang terluka parah menggunakan petirnya. Melihat dia menerbangkanku, saat ini aku sangat curiga Jiang Han ingin membunuhku dengan beruang petir. Namun di detik berikutnya, suara hati Jiang Han terdengar, cepat datang, hampir sampai batas. Mungkinkah kelemahan satu-satunya dari tangan dewa anak ini di awal permainan? Terlalu sedikit kemampuan yang bisa ditiru. Jika kelemahan ditemukan, akan mudah dalam bahaya. Bertahan begitu lama di tangan beruang murka petir level 15 sudah melebihi ekspektasiku. Tes hari ini sampai di sini, sebentar lagi dia tidak akan kuat, aku akan menyelamatkannya. Saat serangan mematikan dari beruang petir mengamuk dilancarkan, tanpa menunggu Jiang Han bertindak, aku langsung melancarkan serangan jiwa ke beruang petir mengamuk.
Di bawah serangan percikan roh yang langsung mengenai jiwa, hanya tubuh kuat beruang petir mengamuk, yang langsung tersentak dan jatuh ke tanah. Jiang Han, yang hendak menyelamatkanku, berdiri terpaku. Mungkinkah anak ini bisa menyerang jiwa? Kenapa aku tidak pernah melihatnya menggunakannya di kehidupan sebelumnya? Apa aku salah ingat? Mungkinkah tangan dewa anak ini bisa meniru skill level 4 di level 15? Tidak mungkin. Batas peniruan skill tangan dewanya dulu, aku yang menemukan rahasianya melalui tes. Kemungkinan besar serangan jiwa ini adalah kesempatan yang dia dapatkan di tempat lain. Mungkin karena kebangkitanku mempengaruhi garis waktu. Jiang Han mencari alasan untuk dirinya sendiri. Namun, untuk memastikan apakah tebakannya benar, dia tetap harus mengujinya sendiri. Anak bayiku. Bagus, bagus. Beruang petir mengamuk tiba-tiba pingsan. Aku merasakan gelombang kekuatan jiwa. Kau mengalahkan dia dengan serangan jiwa yang langsung mengenai jiwanya, kan? Aku langsung mengangguk menjawab. Benar, Guru Jiang Han, aku barusan mengalahkan beruang petir mengamuk dengan serangan jiwa. Kemampuan yang langsung menyerang jiwa itu seharusnya bukan hasil cloning. Bisakah aku melihatnya? Memang bukan cloning. Kemampuan ini bernama percikan roh. Aku bisa menggunakannya dengan bebas tanpa batasan duplikasi tangan dewa. Guru Jiang Han. Anda adalah guru saya. Jika Anda ingin melihatnya, silakan. Sambil berbicara, percikan api muncul di telapak tangan kananku. Mulutmu masih semanis dulu. Bisa menyenangkan hati wanita. Jadi, selain perubahan halus dalam pengalaman, sifatmu seharusnya masih sama baik hati seperti di kehidupan sebelumnya, kan? Di kehidupan sebelumnya, dia seperti inilah cara dia mengambil simpati saya, membuat saya perlahan-lahan lengah terhadapnya. Di masa depan, dia akan menemukan jantung guntur amarahku, merasa berterima kasih padaku dan membahayakanku. Sang pemberi kebaikan, mendengar pikiran Jiang Han membuatku sedikit merinding. Ternyata keinginanku untuk berhubungan baik dengannya justru akan membuatnya lebih mudah mengingat kehidupan sebelumnya dan membenciku. Oh, lihatlah perbuatan baikmu. Kau benar-benar mencelakaiku. Jiang Han melihat kemampuan percikan roh yang berkelip di telapak tanganku. Sangat bagus, Tuan Lan kecil. Sebenarnya hari ini aku hanya ingin menggunakan beruang guntur murka ini untuk mensimulasikan kebangkitan jenius, agar kultivasimu di masa depan lebih lancar. Sekarang kau mengalahkan beruang murka petir, melebihi ekspektasiku padamu, jadi aku juga berencana hari ini lebih awal. Mengajarimu sesuatu yang lain, nak. Aku mengikuti Jiang Han ke tempat beruang murka petir yang masih pingsan, bertanya dengan bingung, Guru Jiang Han. Apa yang sedang terjadi? Jiang Han balik bertanya padaku, anak kecil Lan. Aku langsung tahu mengapa kamu bisa menyerap kekuatan petirku dan mempelajari keterampilan kekuatan petir yang seharusnya menjadi milikmu. Apakah karena aku terlalu pintar? Hanya aku yang mengerti, Guru Jiang Han. Anda memberi kami murid baru kesempatan. Jiang Han terhibur oleh jawabanku. Bodoh kecil, kamu pikir semua orang bisa seperti kamu, menguasai skill dari kategorimu sendiri sesuka hati? Aku balik bertanya, bukankah begitu? Tentu saja tidak. Sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti kemampuan sebenarnya dari tangan dewa milikmu. Hari ini, biarkan gurumu ini mengajarimu dengan baik kemampuan tangan dewa milikmu. Bukan hanya punya kemampuan menduplikasi skill, tapi juga punya kemampuan spesial yang batas peningkatannya sangat luar biasa.